Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan di mata kuliah Sistem PLC di Fakultas Teknik Universitas Dharma Audi Surakarta. Pada perkuliahan ini kita akan menggunakan PLC dengan Arduino. Secara umum atau secara garis besar, berikut ini merupakan gambaran dasar dari sistem PLC. Yang sebenarnya PLC itu merupakan sebuah kesatuan unit yang terdiri dari input, ini bisa berupa saklar, sensor, ataupun input mekanis yang lain. Dan sebagai pemrosesnya itu kita menggunakan mikroprosesor atau microcontroller. Dan sebagai output, sebagai representasinya bisa berupa LED, relay, lampu, ataupun motor. Dan bagian pendukung lain seperti programming device, ini bisa berupa sebuah personal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi dengan PLC yang bisa terdiri dari berbagai macam merek. Sedangkan power supply ini penyedia daya untuk semua sistem yang ada di sini. Bisa berupa untuk unit processing unitnya, ataupun modul input maupun modul outputnya. Pada pembahasan ini akan disampaikan tentang penggunaan Arduino sebagai PLC. Intinya kita akan membuat ataupun menggunakan Arduino ini selayaknya sebagai PLC yang digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol ataupun melakukan logika tertentu yang diisikan ke dalam PLC tersebut. Sedangkan untuk memprogramnya, kalau secara umum kan bahasa pemrograman di PLC itu ada yang namanya ladder diagram. Dan ladder diagram itu untuk membuatnya, biasanya masing-masing pabrik itu mempunyai software tersendiri untuk memprogramnya. Yang itu nanti menyesuaikan dengan PLC yang digunakan. Dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan Arduino yang difungsikan sebagai PLC. Dan program yang digunakan itu adalah Auxil Studio. Nah, secara umum gambaran PLC itu sebenarnya yang kita lihat, misalkan ini adalah sebuah PLC merek tertentu. Ini pada dasarnya di dalamnya tadi ada sebuah mikroprosesor atau microcontroller sebagai pemrosesnya. Dan ada bagian input maupun bagian output. Ini merupakan sebuah kemasan saja yang masing-masing mempunyai bentuk dan karakteristik yang bisa dilihat secara umum seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya PLC itu banyak merek yang beredar dan berkembang dan digunakan oleh berbagai macam industri yang ada di sekitar kita ataupun industri-industri otomasi. Mungkin ada 15 merek yang mungkin salah satunya yang bisa kita lihat ada ABB, Allen Bradley, sampai Cutler Hammer. Tapi yang paling sering kita jumpai ini adalah Omron. Omron atau Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, atau General Electric. Pada dasarnya ini semua merupakan PLC yang dibuat oleh pabrikan tertentu. Tetapi pada umumnya atau dasarnya sama dengan seperti yang kami sampaikan di atas, terdiri dari input,
proses, dan output. Dan kita bisa melihat PLC terbaik yang ini di link YouTube di bawah ini nanti bisa dilihat, tetapi ini hanya sebagai referensi saja. Lanjut. Sekarang kita akan mencoba, karena tadi sudah kami sampaikan, kita akan menggunakan PLC ini dengan menggunakan Arduino. Tentunya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah instalasi hardware. Hardware itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk kegiatan ini, yang terdiri dari Arduino dan perangkat komputer dan bagian input outputnya. Kenapa harus ini kita sampaikan dulu? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Jadi ada 4 tahap pada dasarnya untuk memulai upskill ini. Yang pertama, instalasi hardware, instalasi driver. Kenapa kok harus diinstal? Gitu? Karena yang namanya perangkat keras itu sebelum komputer itu mengenali, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi. Karena interface-nya yang kita gunakan ataupun alat komunikasinya itu kita menggunakan Arduino dan kabelnya menggunakan USB atau Universal Serial Bus, maka nanti kita perlu install drivernya ini. Yaitu intinya mengenalkan Arduino ke dalam sistem komputer, sehingga nanti bisa diajak untuk berkomunikasi. Lalu yang ketiga adalah install Auxil PLC Studio. Ini merupakan software untuk kita memprogram Arduino itu. Istilahnya ini adalah media penerjemah ladder diagram ke Arduino-nya tadi. Intinya ini sebagai ide ataupun integrated development equipment-nya untuk memprogram Arduino, yaitu Auxil PLC Studio. Nah, selanjutnya yang nanti akan, kalau kita sudah mengenal tentang Auxil PLC ini, kita akan mencoba membuat program sederhana yang nanti akan kami sampaikan pada tahapan yang berikutnya. Baik, sekarang adalah instalasi hardware. Untuk selanjutnya, pembahasan kali ini, kita tadi sudah kami sampaikan kita akan memfungsikan PLC sebagai Arduino-nya. Ataupun Arduino kita fungsikan sebagai PLC. Secara umum, gambar rangkaiannya dapat dilihat di samping, yaitu yang terdiri dari input. Input ini kita representasikan dengan 8 buah saklar, yang ini nanti masing-masing saklar ataupun input ini akan terkoneksi ke pin Arduino yang sudah ditentukan. Sehingga nanti itu ketika kita memprogram itu sudah sesuai dari mapping dari program yang ada ini. Lalu proses atau pemrosesnya. Ini kita menggunakan Arduino R3 ataupun Arduino Uno yang sering kita lihat. Sedangkan output ini direpresentasikan dengan 8 buah LED yang nanti menyala dan tidaknya itu merupakan salah satu bagian ataupun representasi dari sebuah logik, dari hasil dari sebuah proses logik yang kita buat. Yang secara umum keseluruhan seperti ini. Tetapi kalau yang tadi kita lihat di ini merupakan kemasannya. Di dalamnya secara umum ya hampir seperti ini. Ada proses, ada inputnya, ada outputnya, ada jalur komunikasinya, nanti serial, USB, atau yang lain. Ada catu dayanya, sama seperti gambarannya seperti ini. Selanjutnya, kalau kita lihat gambaran rangkaiannya seperti ini, ada sebuah saklar, 8 buah saklar,
Ini ada tegangan yang masuk ke R. Nanti ini adalah R pembagi tegangan, di mana ketika saklar ini ditekan, dia akan memberikan logika high ke dalam Arduino ini. Dan nanti ya ditandakan dengan menyala dan tidak menyala ini. Dan outputnya sudah jelas, ini sebuah LED. Ketika nanti dia berlogika high, ada tegangan, dia nanti akan menyala. Adapun konfigurasinya, kalau kita menggunakan Arduino Uno ini, S1 sampai S8, ini merupakan pin input, yaitu S1 ini nanti tersambung ke pin 13, S2 ke pin 12, dan seterusnya sampai S8, ini sambung ke pin A3 di Arduino. Sedangkan outputnya itu ada R1, R2 sampai R8 seperti yang tampak. R1 terhubung pin 9, R3 ke pin 7 sampai R8 ke pin 2 di Arduino. Sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk mengenalkan Arduino ini ke dalam komputer maka perlu dikenalkan dulu, yaitu instalasi driver USB. Karena di Auxil ini menggunakan USB, interface-nya adalah CH340G, maka kita perlu menginstal drivernya itu dengan cara download di WinChip Head atau WCH elektronik dan kemudian menginstalnya. Nanti ketika ini sudah terhubung dan tidak, itu nanti di komunikasi serialnya itu akan tampak bahwa sudah terinstall Arduino-nya ini. Seperti ini bisa kita lihat, misalkan instalasi driver USB-nya, kalau belum terinstall maka di port COM, karena Arduino ini menggunakan komunikasi serial, yaitu menggunakan jalur USB, Universal Serial Bus. Nanti di COM port ini ketika sudah terinstall, nanti akan ada langkah-langkah untuk menginstalnya seperti apa? Dengan cara klik My Computer. Kalau kita menggunakan Windows 7, ini contoh saja. Properties, Device Manager, klik di port COM-nya. Maka ini akan tampak seperti ini. Ini COM yang ada di sana yang sudah digunakan oleh sistem. Nah, ketika driver itu sudah terinstall, maka di sini akan ada tambahan sebuah informasi, yaitu USB serial CH340 yang terkoneksi ke COM3. Nanti untuk masing-masing komputer yang disambungkan ke Arduino ini nanti akan berbeda-beda, tidak harus COM3. Nanti menyesuaikan saja ketika kita akan berkomunikasi, kita klik jalur komunikasinya. Baik, sekarang untuk instalasi Auxil Studio-nya. Kita bisa download di situsnya, yaitu Auxil Studio. Biasanya ketika proses instalasi memerlukan yang namanya Net Framework, ini nanti akan diminta. Sehingga kita harus download dulu supaya Auxil ini bisa terinstall dengan baik. Nah, ketika sudah terinstall, maka begitu kita double klik logo ataupun icon dari Auxil Studio, maka user interface dari Auxil Studio bisa kita lihat seperti gambar yang tampak. Di menunya ada yang namanya instruksi, baru, tutup, simpan, nanti bisa kita coba ketika kita mencoba sebuah program sederhana. Penampakannya seperti ini untuk user interface-nya. Berikutnya, ketika sudah kita terinstall, maka kita menjalankannya dengan cara klik start. Situ ada icon Auxil seperti gambar seperti ini. Kita double klik aja, maka akan tampil menu ataupun tampilan dari Auxil Studio itu seperti ini.
Nah, sekarang kita akan mencoba sebuah program sederhana yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang ladder diagram, bahwa ini sebenarnya sebuah simbol saja yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah rangkaian listrik sederhana, di mana sini adalah sebuah sumber tegangan DC. Ini ada sebuah saklar yang kita lihat sebagai dengan simbol A, atau ini saklar B, dan ini L ini adalah bebannya. Ketika kita mencoba menghidupkan ataupun menutup saklar A, maka lampu belum menyala. Ketika B ini kita tutup dan A masih terbuka, maka lampu juga belum menyala. Tetapi ketika dua-duanya ditutup ataupun benar semua, maka ini akan menyala. Ini adalah rangkaian dasarnya. Nah, secara umum untuk selanjutnya ketika kita menggunakan rangkaian elektronik, ya ini adalah sebuah logika N. Kalau kita bandingkan dengan sebuah logika, ini menggunakan logika N. Logika N itu ketika semuanya bernilai benar, maka output juga akan benar. Nah, kalau diwujudkan ke dalam rangkaian elektrik yang sederhana yang menggunakan transistor sebagai saklar, SW1 ini ya identik dengan saklar A, SW2 ini identik dengan saklar B, dan backlight ataupun lampu ini identik dengan lampu. Maka ini juga akan sama, ketika switch 1, switch 2 ini ditutup semua, maka dia baru nyala. Sehingga dalam perkembangannya, rangkaian ini disusun ke dalam sebuah integrated circuit yang diagram bloknya itu bisa digambarkan dengan simbol seperti ini. Ini adalah simbol gerbang logika N. Yang di dalam kemasannya, gerbang logika N ini IC-nya itu serinya dengan 7408. Kalau kalian mencoba mencari, searching datasheet 7408 itu adalah gerbang N, IC gerbang N. Nah, untuk selanjutnya, karena kita ini bicara PLC, maka kita untuk memprogramnya, kita mau ngomong ke PLC itu, kita akan membuat gerbang N. Seperti tampak di bawah ini adalah sebuah ladder diagram. Ladder diagram itu sebenarnya adalah sebuah rangkaian listrik yang dimana sisi kiri ini adalah kutub positif, ini sama, terus S1 ini A, S2 ini B, dan R1 ini beban atau relay, ini adalah lampu. Di sini positif, di sini negatif, maka kalau kita lihat juga sama ini, maka arus akan mengalir dari positif ke negatif, akhirnya dia akan menjadi sebuah rangkaian yang tertutup, close. Akhirnya ketika S1, S2 ini tertutup, maka lampu akan menyala sesuai dengan logika gerbang N. Untuk selanjutnya, ini referensinya yang ambil dari salah satunya adalah outsil.com. Dan selanjutnya akan kami sampaikan untuk penggunaan ataupun memprogram sederhana untuk outsil, yaitu kita akan membuat sebuah gerbang N dengan menggunakan outsil studio. Bentar, kami masuk ke outsil. Baik, ini kita sudah masuk ke outsil. Ada menu PLC, ada instruksi, ini ada berbagai macam simbol, NO, normally open, normally close, ini sebagai outputnya, dan nanti untuk
lebih expertnya, untuk lebih mendalaminya nanti bisa lihat di buku panduan. Untuk membuat sebuah rangkaian dasar gerbang N, kita cukup dengan cara tambah dulu rangnya. Klik, maka ini yang namanya rang. Lalu untuk menambahkan saklar, kita drag and drop aja sini. Lalu tambah lagi outputnya ini. Untuk memberi keterangannya, kita tinggal klik kanan di simbolnya itu. Ini S1, ini S2, dan ini adalah R1. Lalu kita simpan dulu. Simpan. Kita beri nama mencoba Ladder Outsil Studio. Simpan dulu, klik. Ini adalah seperti yang saya sampaikan di atas, kita akan membuat program sederhana yaitu gerbang N. Lalu kita akan mencoba mengupload ataupun program ini biar tersimpan di dalam hasilnya. Pertama-tama harus kita pastikan dulu bahwa PLC ini ataupun Arduino-nya itu sudah terkoneksi dengan benar. Caranya bagaimana? Klik tombol setting, pastikan port COM-nya ini ada tulisannya. Ini kan belum ya, maka ini kita klik tanda panahnya, maka di sini langsung bahwa Arduino itu terhubung ke COM 11. Kita klik saja, klik. Lalu kita menggunakan PLC-nya jenis apa? Karena kita menggunakan Arduino Uno, kita pilih yang hasil Arduino Uno. Seperti itu. Ini langkah yang sederhana. Selanjutnya, klik PLC modulnya. Ini juga harus disetting. Portnya juga sama, port COM, hardware-nya jenisnya Uno, slot ya slot 1 aja diisi. Klik selesai. Berarti kalau sudah dipastikan ini sudah berkomunikasi di COM 11, Uno-nya juga sudah benar, maka kita tinggal upload. Di sini ada sebuah gambar apa namanya? Kirim PC ke PLC. Kita klik saja. Nanti akan ada keterangan. Nah, upload berhasil. Bisa dilihat ya. Nah, untuk mensimulasikannya, kita bisa klik simulasi. Nah, ini misalkan ini sama ya. 00, maka berarti ini artinya input S1, 2, 3, sampai 8. Output ini R1, R2, sampai R8. Maka ketika S1 1, S2 0, maka LED-nya tidak menyala. Sebaliknya 01 juga belum menyala. Tapi ketika dua-duanya nyala, maka dia akan menyala. Seperti itu gambaran umumnya untuk program PLC. Dan nanti kalau mau gambar lagi, klik desain. Kita bisa, misalkan ini mau copy, ini di drag aja, copy lah. Klik. Baik, untuk sementara itu dulu pengenalan dari Edge.
dari kami tentang penggunaan outsil, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Dari kami tetap semangat. Fakultas Teknik Universitas Dharma AUP Surakarta.